Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Noverdi selaku penulis utama pada penelitian yang berjudul Pengalaman Penggunaan Layanan Konseling Online pada Generasi Z. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan penulis-penulis pada penelitian ini. Yang pertama ada saya sendiri sebagai penulis pertama, Rahmat Noverdi. Yang kedua ada penulis kedua, Iwayan Nathan Fanzatanaya. Yang ketiga ada penulis ketiga, Putu Adinda Mahadewi Restu Putri. Dan yang keempat ada penulis keempat sekaligus menjadi dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Made Diah Lestari. Baik, kita beranjak ke pendahuluan. Dalam penelitian kami menjadikan generasi Z sebagai subjek penelitian, di mana generasi Z adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1995 hingga tahun 2010. Generasi Z lahir pada perkembangan serta pembaruan teknologi, sehingga melatar belakangi munculnya berbagai platform dan aplikasi sebagai sarana dalam memberikan layanan konseling psikolog secara online. Generasi Z juga menjadi generasi yang peka terhadap isu-isu kesehatan mental, sehingga adanya konseling online tadi mendatangkan banyak kelebihan, dan juga di sisi lain mendatangkan kekurangan yang menjadi pro dan kontra. Nah, hal ini menjadi latar belakang penelitian kami untuk mengetahui bagaimana pengalaman generasi Z dalam menggunakan layanan konseling psikolog secara online, khususnya pada layanan konseling. Jadi, untuk rumusan masalah yang kami paparkan pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana kualitas psikolog saat memberikan layanan konseling. Yang kedua, bagaimana kualitas platform atau kualitas aplikasi yang digunakan yang menyediakan layanan konseling. Lalu yang ketiga, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan layanan konseling yang digunakan. Lalu masuk ke bagian metode. Untuk desain penelitian kami, penelitian ini tuh berupa penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa survei yang disebarkan secara online. Penelitian ini mendapatkan partisipan berjumlah 33 orang yang berupa generasi Z yang pernah mengakses atau menggunakan layanan konseling psikolog secara online. Pemilihan partisipan ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini yaitu teknik pengambilan partisipan yang memiliki tujuan yang jelas. Lalu ada instrumen penelitian yang kami gunakan untuk mengumpulkan data ini yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan dari sebuah kuesioner. Jadi di dalam kuesioner itu terdapat 14 item pertanyaan mengenai konseling online yang pernah diakses oleh generasi Z. Lalu ada teknik analisa data. Data analisis dengan teknik analisa data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik statistik deskriptif untuk data demografi dan data skala. Lalu untuk data pertanyaan terbuka itu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Lalu selanjutnya ada bagian hasil. Hasil penelitian yang kami dapatkan untuk distribusi dari penelitian kami yaitu digambarkan sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, maksud saya berjenis kelamin perempuan dengan persentase sebesar 90,9%, dan sisanya itu berjenis kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 9,1%. Lalu selanjutnya digambarkan usia partisipan pada penelitian kami yaitu sebanyak 12 responden itu berusia 22 tahun dengan persentase sebesar 36,4%. Lalu selanjutnya ada 5 responden berusia 21 tahun dengan persentase sebesar 15,2%. Lalu ada 4 responden yang berusia 23 tahun dengan persentase sebesar 12,1%. Lalu ada 3 responden yang berusia 19 tahun dengan persentase sebesar 9,1%. Lalu ada 2 responden yang berusia 18 tahun dengan persentase sebesar 6,1%. Lalu ada 2 responden yang berusia 24 tahun dengan persentase sebesar 6,1%. Lalu ada 2 responden yang berusia 27 tahun dengan persentase sebesar 6,1% dan 1 responden berusia 26 tahun dengan persentase sebesar 6,1%. Lalu digambarkan pula sebagian besar responden itu menggunakan platform Halodoc dengan frekuensi sebanyak 19 orang dan sisanya menggunakan platform Alodokter dengan frekuensi sebanyak 4 orang, Ibunda ID dengan sebanyak 3 orang, Sehat Jiwa sebanyak 2 orang, Relief sebanyak 1 orang, Dengerin D dengan frekuensi sebanyak 1 orang, Bicarakan ID dengan frekuensi sebanyak 1 orang, lalu ada juga yang menggunakan layanan online dari Puskesmas sebanyak 1 orang, lalu ada dari layanan konseling online yang disediakan oleh kelompok penelitian mahasiswa sebanyak 1 orang. Lalu digambarkan pula frekuensi responden dalam memilih skala
pengalaman penggunaan layanan konseling online. Partisipan yang memilih skala 1 dengan kategori sangat buruk itu ada 1 orang, lalu responden yang memilih skala 2 dengan kategori buruk itu ada 3 orang, partisipan yang memilih skala 3 dengan kategori cukup itu ada 8 orang, lalu partisipan yang memilih skala 4 dengan kategori baik itu ada 18 orang, dan untuk yang memilih skala 5 dengan kategori sangat baik ada 3 orang. Nah, lalu kami tanyakan pula alasan responden memilih menggunakan layanan konseling online dibandingkan menggunakan layanan konseling secara tatap muka atau offline. Jadi alasan responden itu bervariasi. Salah satunya yang paling besar itu adalah masalah kenyamanan. Kenyamanan menjadi salah satu faktor responden memilih menggunakan layanan konseling secara online. Beberapa responden itu merasa lebih nyaman ketika menggunakan layanan konseling secara online karena mereka merasa canggung ketika harus melakukan konseling secara tatap muka. Selain itu, responden juga merasa lebih leluasa dalam bercerita ketika melakukan konseling secara online dibandingkan melakukan konseling secara tatap muka. Beberapa responden juga merasa belum cukup berani untuk melakukan konseling secara tatap muka karena takut mendapatkan judge dari orang-orang sekitar, serta mereka merasa bahwa privasi mereka itu lebih aman ketika mereka melakukan konseling secara online. Lalu faktor berikutnya yaitu faktor ketersediaan waktu responden. Jadi responden itu memilih menggunakan layanan konseling online karena menurut mereka itu layanan konseling online itu nggak memakan banyak waktu seperti layanan konseling secara offline atau secara tatap muka. Beberapa responden mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan segera di waktu tertentu sehingga mereka memilih layanan menggunakan konseling online dibandingkan harus pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan bantuan layanan konseling secara offline. Lalu menurut mereka konseling online juga dapat menutupi kekurangan konseling tatap muka dengan faktor fleksibilitas waktu dan tempat yang tidak terbatas serta akses yang mudah. Hal ini menjadi alasan beberapa responden untuk memilih layanan konseling online karena aksesnya itu mudah, lalu ada keterbatasan wilayah, serta ada keadaan responden itu yang nggak memungkinkan untuk dapat melakukan konseling secara offline. Nah, lalu juga alasannya juga mahalnya biaya konseling secara tatap muka itu menjadi alasan yang kuat karena mereka memilih layanan konseling secara online. Nah, lalu ada ekspektasi responden sebelum menggunakan layanan konseling online. Yang pertama itu sebagian besar responden itu menginginkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Bukan hanya itu, bantuan, arahan, serta pemahaman serta pelayanan yang diberikan oleh psikolog terhadap responden itu juga masuk ke dalam ekspektasi mereka. Beberapa responden juga memiliki ekspektasi terhadap layanan konseling secara online yaitu sebagai tempat bercerita agar mereka menjadi lega setelah melakukan konseling secara online. Lalu ada apa saja layanan yang telah memenuhi ekspektasi responden? Yang pertama itu ekspektasi terkait layanan konseling psikolog itu bisa dilihat dari segi edukasi yang mereka terima, sehingga mereka tuh mendapatkan pengalaman baru dan dapat mengekspresikan emosi mereka. Jadi ekspektasi mereka yang semulanya konseling online itu bisa membuat mereka lega, mereka dapatkan di sini. Jadi ekspektasi mereka terpenuhi di sini gitu. Selain itu juga ada waktu pelayanan konseling online itu yang bersifat fleksibel. Jadi seperti yang mereka pikirkan kalau menggunakan layanan konseling secara online tentunya kita dapat memilih waktu serta nggak harus pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan bantuan. Jadi hal ini tuh masuk ke dalam ekspektasi mereka dan berjalan sesuai ekspektasi mereka. Lalu apa saja layanan konseling yang tidak memenuhi ekspektasi mereka? Yang pertama itu ada kualitas psikolog yang tidak mampu melayani permasalahan mereka dan tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka karena kurang profesional serta kurang responsif. Lalu beberapa responden itu juga merasa kurang dimengerti dan kurang terbuka ketika melakukan konseling secara online. Padahal ekspektasi mereka bisa dapat lebih terbuka, bisa dapat bercerita lebih leluasa ketika melakukan konseling online. Namun nyatanya tidak. Lalu keuntungan yang dirasakan setelah melakukan konseling secara online yaitu ada keuntungan lebih fleksibel. Jadi ketika responden melakukan konseling secara online, mereka merasa tidak perlu pergi ke tempat-tempat tertentu atau tidak perlu membuat janji-janji tertentu kepada psikolog yang akan menangani permasalahan mereka, tapi mereka cukup mengakses aplikasi dan bisa memilih jadwal yang mereka inginkan.
Lalu, adanya juga fitur tambahan dari platform yang menjadi keuntungan responden itu memilih layanan konseling secara online. Jadi nanti dari, hasil, diagnosa yang diberikan oleh psikolog itu ada, jurnal-jurnal atau ada informasi-informasi tambahan yang membuat mereka lebih paham tentang dirinya serta keluhan yang mereka hadapi. Lalu juga partisipan, merasa kalau konseling online ini juga sama efektifnya dengan konseling, tatap muka. Jadi, di sisi lain konseling online ini juga, tidak perlu memakan banyak biaya serta banyak waktu, sehingga mereka anggap lebih menguntungkan dibandingkan, menggunakan layanan konseling tatap muka. Lalu apa saja kekurangan konseling online yang dirasakan? Partisipan itu merasakan, kekurangan yang cukup bervariasi. Di antaranya yang paling besar, sebagian besar, partisipan itu merasakan kalau psikolog yang melayani mereka itu kurang profesional. Mulai dari psikolog yang, menukar dan menambahkan waktu konseling tanpa sepengetahuan, klien, lalu konseling yang dirasa cukup terlalu terburu-buru, lalu ada juga psikolog yang terlalu lama membalas pesan hingga respon psikolog itu yang selalu sama. Jadi seperti ada, template pesan yang, sama untuk pasien-pasiennya gitu. Lalu bagaimana perbaikan yang mereka harapkan dari, konseling online ini? Mereka berharap, psikolog yang memberikan layanan kepada mereka itu dapat lebih profesional serta dapat lebih responsif. Partisipan juga berharap psikolog bisa lebih serius dalam memberikan bantuan serta memberikan layanan kepada mereka, agar mereka itu dapat, ekspektasi mereka dapat terpenuhi. Lalu, mereka juga berharap bahwa platform-platform yang menyediakan layanan konseling online itu juga dapat ditingkatkan, seperti menambah lebih banyak fitur yang dapat diakses, lalu juga menyesuaikan harga dengan lamanya durasi konseling, dan juga memberikan promo atau potongan harga, serta menambah opsi pembayaran yang ada. Lalu, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 51,5% responden menilai terdapat kualitas yang baik dari segi platform yang telah mereka gunakan. Dan 42,4% responden menilai terdapat kualitas yang baik dari segi layanan psikolog yang mereka dapatkan. Selain itu, sebanyak 54,5% responden juga memiliki pengalaman yang baik saat mengakses layanan konseling secara online dari platform yang mereka gunakan. Layanan konseling online dipilih karena dianggap lebih murah, privasi lebih terjamin, pemilihan waktu yang dapat lebih fleksibel, dapat diakses di mana saja, serta dapat meminimalisir stigma negatif yang akan mereka terima ketika berkonsultasi mengenai keluhan yang mereka rasakan. Namun, di sisi lain, konseling online juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti durasi konseling yang cenderung singkat, psikolog yang dirasa kurang profesional, hingga adanya keterbatasan pada fitur platform yang perlu ditingkatkan. Baik, sekian presentasi dari saya selaku penulis utama dalam penelitian ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.